Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas terkait deret suku positif. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Krisma, yang kedua Resti Ayuni, yang ketiga Sekalintan, dan yang keempat Ari Bagia. Nah, apa itu deret suku positif? Jadi, deret suku positif adalah deret matematika, di mana semua suku-sukunya memiliki nilai positif. Deret ini sering digunakan dalam kalkulus lanjut, dan pembahasan tentang deret akan dibatasi hanya pada deret dengan suku-suku positif atau setidaknya tidak negatif. Dalam konteks matematika, deret suku positif penting karena memiliki sifat-sifat khusus yang memungkinkan untuk menguji konvergensi atau divergensi deret tersebut. Berikut ini adalah deret-deret suku positif yang sering digunakan. Yang pertama yaitu deret geometri, yang kedua deret harmonik, dan yang ketiga deret P. Nah, pada video pembelajaran kali ini kami mengambil deret P, yaitu deret sigma n sama dengan 1 sampai T hingga dari 1 per n pangkat P. Berikutnya adalah sejarah deret dari sigma n sama dengan 1 sampai T hingga 1 per n pangkat P. Sejarah deret sigma 1 per n pangkat P memiliki akar yang panjang dan terkait erat dengan perkembangan analisis matematika sepanjang waktu. Deret ini pertama kali muncul dalam konteks pemahaman deret harmonik, yaitu sigma 1 per n yang merupakan deret T hingga sederhana yang terdiri dari invers dari bilangan positif. Pada pertengahan abad ke-18, Leonhard Euler mulai mempertimbangkan variasi deret harmonik dengan memasukkan parameter P, sehingga terbentuklah deret sigma 1 per n pangkat P. Parameter P memberikan kemungkinan untuk memahami bagaimana eksponen memengaruhi sifat konvergensi atau divergensi deret tersebut. Euler berhasil membuktikan bahwa deret ini konvergen jika P lebih besar dari 1 dan divergen jika P kurang dari sama dengan 1. Selanjutnya adalah pengertian deret sigma n sama dengan 1 sampai T hingga 1 per n pangkat P. Deret dari sigma n sama dengan 1 sampai T hingga dari 1 per n pangkat P adalah deret T hingga yang terdiri dari suku-suku yang merupakan invers dari pangkat P dari bilangan bulat positif n dengan P sebagai parameter yang menentukan pangkat tersebut. Secara matematis, deret ini dapat dituliskan sebagai sigma n sama dengan 1 sampai T hingga 1 per n pangkat P sama dengan 1 per 2 pangkat P ditambah 1 per 3 pangkat P ditambah 1 per 4 pangkat P ditambah seterusnya. Dengan P adalah parameter yang menentukan pangkat dari suku-suku deret. Deret ini memiliki sifat konvergensi atau divergensi yang bergantung pada nilai parameter P. Beberapa poin penting terkait deret ini adalah, yang pertama, deret konvergen jika P lebih besar dari 1. Artinya, jumlah T hingga dari suku-suku deret tersebut mendekati suatu nilai terbatas. Yang kedua, deret divergen jika P kurang dari sama dengan 1. Artinya, jumlah T hingga dari suku-suku tersebut menjadi T hingga. Baik, diberikan sebuah pembuktian konvergen dari suatu deret. Nah, di sini itu pada kita lakukan uji konvergen pada deret dari sigma n menuju T hingga di mana 1 per n pangkat P. Kita buktikan sifatnya jika P itu kurang dari sama dengan 1 itu divergen dan P lebih besar dari 1 itu konvergen. Akan diuji menggunakan uji integral di mana jika P-nya sama dengan 1, kita buktikan bahwa sigma dari n sama dengan 1 menuju T hingga 1 per n pangkat P sama dengan integral 1 per di mana n-nya kita samakan dengan n sama dengan x, baru 1 per x pangkat P dx antara 1 sampai T hingga sama dengan limit T menuju T hingga integral dari 1 per x pangkat P integral antara 1 menuju T sama dengan limit T menuju T hingga integral dari 1 per x dx, yaitu rentangnya 1 per T. Kenapa dapat x? Itu karena P kita misalkan bahwa P itu sama dengan 1, makanya dapat 1 per x sama dengan limit T menuju T hingga didapatlah integral dari 1 per x itu dan x. Nah, antara 1
sampai T. Diperolehlah limit T menuju tak hingga len T dikurang len 1. Nah, len T ini sendiri dapat yaitu tak hingga. Jadi len tak hingga dikurang len 1, di mana len 1 itu udah 0, didapatlah tak hingga. Jadi dapat dibuktikan bahwa jika P-nya sama dengan 1 itu dia divergen. Selanjutnya, gimana jika P-nya itu kurang dari 1? Nah, diberikan sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga, di mana 1 per N pangkat P sama dengan integral 1 menuju tak hingga 1 per X pangkat P dx sama dengan limit T menuju tak hingga integral dari 1 per P X pangkat P dx itu 1 sampai P sama dengan limit T menuju tak hingga integral dari P-nya itu sendiri itu kan kurang dari 1. Nah, kita misalkan bahwa P-nya itu min 1. Maka diperolehlah berarti X pangkat min P. Limit T menuju tak hingga integral dari X min P dx dapat antara 1 sampai tak hingga sama dengan limit T menuju tak hingga diperoleh X min P plus 1 per min P plus 1 per 1 sampai T. Sama dengan diperoleh hasilnya yaitu divergen, yaitu tak hingga. Nah, kalau misalkan kita buat P-nya tuh 0,5, maka untuk min P plus 1 itu hasilnya adalah 0,5. Maka untuk tak hingga pangkat min P plus 1 itu diperoleh jika P-nya kurang dari 1, terbukti dia divergen. Nah, bagaimana jika sifatnya itu P lebih besar dari 1? Kita buktikan bahwa sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga itu 1 per N pangkat P sama dengan integral dari 1 menuju tak hingga 1 per X pangkat P dx sama dengan limit T menuju tak hingga integral 1 sampai T untuk integral 1 per X pangkat P dx sama dengan limit T menuju tak hingga integral dari X pangkat min P dx antara rentangnya 1 sampai T sama dengan limit T menuju tak hingga di mana X pangkat min P plus 1 per min P plus 1 di mana tang 1 per T. Diperolehlah bahwa dia konvergen. Nah, konvergen kok misalkan kita P-nya itu adalah 2. Nah, untuk min P-nya itu sendiri diperolehlah dia min 1. Maka untuk tak hingga ada pangkat min P plus 1 itu sama dengan 0. Jadi untuk P lebih besar dari 1 itu terbukti bahwa dia konvergen. Oke, selanjutnya untuk grafik dari fungsi f(x) sama dengan 1 per x pangkat p yang mempresentasikan bentuk umum dari suku-suku deret sigma 1 per n pangkat p. Nah, di mana bentuk grafik ini akan bervariasi tergantung pada nilai p-nya. Yang pertama, jika P-nya itu lebih besar dari 1, maka grafik fungsinya akan menurun dengan cepat saat X-nya meningkat. Contohnya, ketika P-nya sama dengan 2, maka grafik fungsinya akan seperti ini. Yaitu grafik fungsinya itu akan menurun dengan cepat saat X-nya ini meningkat. Oke, selanjutnya jika P-nya itu lebih besar dari 0 dan P-nya itu lebih kecil dari 1, maka grafiknya akan memiliki pola yang berbeda, yaitu naik tajam saat X-nya mendekati 0, lalu turun perlahan saat X-nya meningkat. Nah, contohnya ketika P-nya sama dengan 0,5, maka grafik fungsinya akan seperti ini, yaitu naik tajam saat X-nya mendekati 0, lalu turun perlahan saat X-nya meningkat. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.